babak Grand Final and Third Place, kita akan mengangkat isu soal agama. Dengan Musi, Dewan ini percaya bahwa agama harus menghapus konsep surga dan neraka. Oke, cukup jelas. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat datang pada babak Grand Final Basis Open 2021. Sebelum kita mulai perdebatannya, saya mewakili Ekor dan seluruh juri serta seluruh panitia ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman karena sudah berhasil masuk sampai ke babak Grand Final. Nah, adapun di babak Grand Final ini, kita akan menonton pertandingan antara tim pemerintah dari tim Pfizer melawan tim oposisi dari tim Leviteri. Nah, adapun panel pada perdebatan kali ini ada Karamade dan Regina. Nah, mosi pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa agama harus menghapus konsep surga dan neraka. Nah, tapi sebelum kita mulai perdebatannya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta, sebelum kalian memulai pidato, mohon untuk menyampaikan preferensi interupsi kalian. Apakah itu melalui chat box, melalui unmute, atau melalui metode lain. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh penonton untuk tidak mengirim apapun di chat box, karena bisa jadi peserta akan mengirimkan interupsinya melalui chat box. Lalu juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman karena ini babak grand final, saya harapkan pembicara untuk on cam selama berpidato, kecuali jika teman-teman memiliki kendala jaringan. Namun sebelumnya saya juga ingin meminta maaf tidak bisa mengaktifkan kamera karena takut jaringannya tidak stabil. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja perdebatan pada hari ini dengan memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Saya minta waktu 1 menit untuk menyiapkan kamera dan men-setting kamera saya. Terima kasih. Sebelum itu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yap, jelas. Oke, untuk POI, unmute saja karena saya tidak bisa lihat chat. Lalu bila saya mengabaikan, berarti saya tidak menerima POI. Oke. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Pada status quo di mana masih adanya iming-iming surga dan neraka, banyak agama yang mengajarkan orangnya untuk masuk surga melalui suatu ritual, misalnya ibadah haji, melakukan puasa, dan lain-lain. Namun semuanya tidak ada efek langsung Dewan Juri yang terhormat. Hasil ritual tersebut yang kita lakukan tentu masih sangat abstrak dan yang menghasilkan orang-orang tersebut lupa untuk fokus melakukan kebaikan yang konkret yang dampaknya nyata seperti menyumbangkan ke panti asuhan, lalu membantu minoritas yang terzolimi. Inilah yang kami sesali Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya dan mendukung bahwa agama harus menghapus konsep surga dan neraka. Dan untuk lebih lanjutnya lagi akan saya jelaskan dalam argumentasi saya bangga menjadi tim proposisi. Pendirian kami adalah di sisi kami akan tetap adanya agama dan ritual, namun kita hanya menghapus konsep afterlife itu tersendiri, yaitu surga dan neraka. Lalu proposisi fiat kami adalah tim pemerintah tidak punya burden untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya kita merevisi kitab suci, merevisi ajaran agama dan lainnya. Burden kami di sini adalah sebagai tim pemerintah dalam mengevaluasi di dunia di mana agama hanya fokus untuk mengajarkan kebaikan tanpa iming-iming mereka akan masuk surga atau neraka. Kami punya burden untuk membuktikan dunia mana yang reaksi pengikutnya akan lebih baik, sehingga tim oposisi tidak bisa menang hanya dengan protes bahwa banyak pihak yang tidak setuju. Tujuan kami adalah agar manusia bisa lebih fokus berbuat baik dalam keadaan sekarang dengan aksi yang nyata, sehingga tidak adanya keabstrakan atau dalam ibadah atau perilaku yang diglorifikasikan bisa membuat Anda masuk surga tersebut. Lalu masuk ke dalam argumentasi saya hanya akan membawakan satu argumentasi di sini, yaitu mengapa di sisi kami akan membuat dunia lebih aman, konsisten, eksklusif. Lalu masuk ke dalam layer kami yang pertama, masuk ke dalam status quo. Pada keadaan dunia saat ini, adanya pendidikan karakteristik dari suatu individu. Di sini individu diajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain. Batasan-batasan apa saja yang mereka harus lakukan untuk agar terdapatnya kehidupan yang tentram dan tidak problematik, seperti
mereka bisa hidup dengan tentram dan tidak ada keributan yang tidak unnecessary. Kami percaya konsep surga dan neraka ini terlalu abstrak dan tidak dapat membuktikan secara nyata dalam konsep afterlife ini. Selain itu, penerapan konsep afterlife ini sangat bervariasi, membuat masyarakat ini juga menjadi bukannya fokus ke dalam penerapan berbuat baik, tapi malah fokus ke dalam beberapa ajaran seperti pergi ke tanah suci itu sendiri yang akan membuat kalian masuk surga. Kemudian kalau Anda memberikan sesajen, Anda bisa masuk surga dan lain sebagainya. Kami percaya konsep ini yang problematik dan pada akhirnya dunia penerapan berbuat baik, akhirnya dunia penerapan berbuat baik dan berbuat baik dan namun berbuat baik namun kami percaya konsep ini sangat problematik karena pada akhirnya penerapan berbuat baik pada sisi kita itu bisa diaksesi dibanding penerapan tersebut akan diaksesi misalkan di pembicara kedua saya. Lalu masuk ke dalam layar saya yang kedua, apa saja karakteristik orang yang menganut agama? Banyak sekali orang yang fanatik. Balik lagi kepada kita memiliki hak yang sama untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan turun-temurun yang ada di status quo. Namun karena adanya perbedaan konsep antara surga dan neraka di setiap agama, menjadi masyarakat yang konservatif itu membandingkan agama satu dengan agama lainnya. Dan mengapa ini buruk, Dewan Juri? Karena terjadinya fenomena di mana orang konservatif ini merasa adanya suatu keharusan untuk menghujat dan karakteristik karena tidak sesuai dengan agama mereka, dan orang konservatif ini adalah mereka yang berpikiran tertutup, Dewan Juri, sehingga mereka merasa agama mereka lah yang memiliki konsep surga yang paling benar. Lalu bila oposisi bilang kalau kita terlalu main best case karena kita melihat hanya pada sisi kita hanya melihat pada sisi negara konservatif, kami di sini juga menyiapkan preemptif, yaitu bagaimana dengan pada masyarakat progresif. Justru dengan adanya penghapusan surga dan neraka ini, masyarakat progresif akan lebih ada di sisi kami karena mereka juga sudah sadar dari awal bahwa konsep surga dan neraka ini sebenarnya tidak terlalu penting dan harusnya kita berorientasi kepada dunia yang sekarang, karena mereka adalah masyarakat liberal yang kebanyakan menonton konsep ini dan karena ini dianggap masuk akal oleh mereka, sehingga mereka akan mengumumkan juga, sehingga kami mencakup sisi konsep juga kami juga mencegah sisi konservatif untuk menjadi seperti itu dan juga kami merangkul sisi progresif. Lalu masuk ke dalam layer saya ketiga, mengapa dunia kami lebih baik daripada dunia sisi oposisi? Dewan Juri yang terhormat, kami ingin konsep agama yang jelas dan langsung fokus kepada perbuatan baik dan sebagainya, tanpa adanya berfokus dalam konsep afterlife yang sampai sekarang masih tidak jelas dan malah memicu adanya masalah-masalah antar agama. Tentu Anda tidak mau hal itu terjadi, bukan? Kita mau masyarakat yang lebih berorientasi dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kita mau masyarakat sadar bahwa kita harus berperilaku baik secara nyata, dan ritual yang sudah saya jelaskan di status quo itu bukan menjadi penjamin mereka akan masuk ke dalam surga. Di sini kami akan menerapkan sistem berbuat baiklah agar kebaikan Anda itu akan membuat Anda survive di dunia ini. Bukan konsep reward dan punishment yang membuat orang baik bukan gara-gara mau membantu orang, tidak, namun gara-gara mereka ingin masuk ke surga tersebut. Mari kita bandingkan mengapa sisi kami memiliki dunia yang lebih baik daripada sisi oposisi. Kita fokus tanpa adanya ritual, dalam artian orang di sisi kami akan lebih berorientasi kepada nyata dan membantu orang lain, karena dengan adanya konsep surga dan neraka ini yang mereka lebih condong untuk melakukan ritual dan berkunjung kepada tempat-tempat sakral yang dipercaya akan mereka membawa ke surga. Namun di sisi kami, karena konsep neraka dan surga tidak ada, mereka langsung terjun ke masyarakat untuk berbuat baik. Karena likelihood-nya masyarakat ingin hidup enak, bukan? Karena di sisi kami, bila Anda melakukan sesuatu yang baik, Anda akan langsung mendapatkan kebaikan di dunia itu sendiri. Lalu masyarakat itu akan terjun ke dunia yang lebih baik karena masyarakat ingin hidup enak. Lalu mengapa kita lihat mengapa orang di dunia mereka masih saja mencuri? Karena tidak adanya efek langsung yang diberikan pada saat di dunia, bukan? Karena toh mereka masih hidup enak walaupun mereka mencuri, sehingga pada sisi oposisi tetap lebih banyaknya adanya kejahatan. Dan bila mereka mengglorifikasikan bahwa sisi kami akan mendapatkan kejahatan, itu tidak akan benar, dan saya sudah membatas dan melakukan preemptif pada argumentasi saya. Bandingkan di sisi kami, di mana mereka yang mencuri misalnya langsung mendapatkan azab seperti tangan mereka menjadi lumpuh dan lain-lain. Tentunya di sisi kami, penjahat malah akan berpikir ulang untuk mencuri. Kemudian di sisi kami lah yang lebih berorientasi pada sikap masyarakat tersebut, Dewan Juri, sehingga lebih sedikitlah orang yang menjadi orang jahat, karena orang jahat tersebut tidak mau hidupnya sengsara, bukan? Karena mereka mencuri karena ingin hidupnya bahagia, bukan? Sehingga di sisi kami tidak adanya orang tersebut. Lalu kami akan membawa 2 poin preemptif. Yang pertama adalah mungkin oposisi akan membawa tentang kebebasan dan hak dari personal belief semua orang yang mencuri agama. Namun di sisi kami, kita tidak melarang untuk orang percaya konsep. Di sisi kami mau pemuka agama tidak membahas konsep surga dan neraka lagi, dan itu semua balik kepada keputusan masing-masing untuk percaya atau tidak. Namun setidaknya di sisi proposisi lebih better. Kenapa? Karena tidak adanya jumlah masyarakat konservatif yang mengajarkan hal non ilmiah
hal non ilmiah kepada masyarakat, dan hal ini akan berkurang drastis, bukan? Sehingga kami mencegah orang-orang konservatif tersebut untuk mengajarkan hal yang sebenarnya masih sangat-sangat belum pasti. Lalu bila mereka akan bilang orang akan berbuat jahat dan lain-lain, karena saya sudah menjelaskan di status quo bahwa bila Anda membuat jahat, berbuat pelaku jahat, Anda akan dihukum karena ada UUD juga, dan ada juga pendidikan karakteristik sebagai hukum adat, hukum suku, dan sadarilah pendidikan karakter sudah ada sejak awal. Lalu mereka pasti membawa tentang misalnya ini bukan menjadi cara eksklusif dan lain-lain, namun saya sudah memberikan preemptif dari awal, sehingga saya bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah untuk pidato tersebut. Selanjutnya, untuk membuka kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat disilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Yap, terdengar. Berikan saya waktu sebentar. Baik, sebelumnya jika ada interupsi, saya lebih prefer untuk langsung on mic. Baik, pidato akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami mempercayai goals dari tim pemerintah di sini adalah ingin menyetarakan atau ingin membuat orang-orang bersifat atau berbuat baik. Orientasi mereka untuk berbuat baik kepada sesama manusia, Dewan juri yang terhormat, tanpa ada batasan seperti ritual dan lain-lain, Dewan juri yang terhormat. Tetapi mari kita lihat, Dewan juri yang terhormat. Mari kita lihat bersama-sama ritual ataupun yang ada di suatu agama, ajaran agama, dan tugas-tugas kewajiban-kewajiban seorang manusia di agama tersebut itu tidak lain karena orang-orang yang merasa bahwa mereka di agama Islam, mereka memiliki kewajiban, bukan Dewan juri yang terhormat, dan setelah mereka melakukan kewajiban tersebut mereka akan merasa nyaman, hatinya akan tentram misalnya, Dewan juri yang terhormat, dan akan merasa lega ataupun merasa senang, bukan Dewan juri yang terhormat. Itulah konsep, itulah tujuan dari adanya ritual ataupun adanya sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka, bukan Dewan juri yang terhormat. Dan kami merasa bahwa glorifikasi dari tim pemerintah di sini sangatlah salah, Dewan juri yang terhormat. Mereka mengatakan bahwa di sisi mereka orang-orang memiliki konsen atau mereka bisa fokus berbuat baik kepada sesama, tetapi di sisi kami percaya hal ini tetapkah ada, bahkan sangat amat lebih banyak, bukan Dewan juri yang terhormat. Karena mengapa? Yang pertama, orang-orang tersebut akan memiliki konsep atau akan terdorong dari adanya atau mungkin termotivasi dari adanya konsep surga ataupun neraka ini sendiri, bukan Dewan juri yang terhormat. Mereka bisa memilih bagaimana mereka bisa berbuat baik untuk masuk ke surga, berbuat buruk memperbaikinya untuk masuk ke surga atau ke neraka itu sendiri, Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu kami berpikir jika memang permasalahannya adalah bagaimana konsen masyarakat bisa berbuat baik dan fokus ke lingkungan mereka, kami merasa hal ini sudah ada di status quo dengan konsep surga dan neraka ini yang memang sudah ada, bukan Dewan juri yang terhormat. Justru dengan ritual-ritual yang kami lakukan ini sendiri banyak eksklusif yang lebih terjadi, bukan Dewan juri yang terhormat, seperti misalnya zakat yang menjadi bantuan ataupun dorongan kepada sesama, bukan Dewan juri yang terhormat. Di sini terdapat poin inklusif di sisi kami di mana kita bisa berbuat baik untuk menjamin kepercayaan kita mengenai konsep surga dan neraka. Yang kedua, berbaik kepada sesama, bukan Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu kami menyayangkan ada pemikiran dari tim pemerintah. Dan yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa mengenai adanya di dunia ini sudah ada undang-undang dasar ataupun badan-badan hukum dan lain-lain, Dewan juri yang terhormat. Tetapi perlu disadari bahwa badan-badan hukum ini dikelola ataupun diawasi oleh manusia juga, bukan yang derajatnya sama, bukan Dewan juri yang terhormat. Di sisi lain, manusia memerlukan adanya suatu dorongan ataupun suatu kepercayaan bagaimana mereka bisa memastikan ataupun men-ensure bahwa setelah afterlife mereka memiliki kehidupan yang terjamin dan lain-lain, bukan Dewan juri yang terhormat. Bukannya mereka, dan di samping itu kami mempercayai manusia akan bisa tetap fokus dalam konsen mereka untuk berbuat baik kepada sesama, bukan Dewan juri yang terhormat. Dan kami lanjut ke poin goals kami di sini. Kami ingin menjaga dan meng-ensure adanya keinginan mereka setelah hidup di dunia, bukan Dewan juri yang terhormat, dan adanya dorongan untuk melakukan hal baik dan menjadi pedoman ataupun purpose dalam hidup mereka untuk melanjutkan afterlife mereka, Dewan juri yang terhormat. Dan yang kedua, kami tidak ingin mencederai konsep agama yang menjadi pusat konsep
mengenai surga ataupun neraka ini sendiri dan junjungan terhormat. Masuk ke argumentasi yang pertama, mengapa ini hal yang salah dan junjungan terhormat. Yang pertama, layer pertama, konsep surga dan neraka merupakan sebuah kepercayaan terhadap suatu individu bukan dan junjungan terhormat. Adanya konsep ini menjadikan suatu purpose setelah mereka hidup. Bagaimana tujuan Anda di dunia ini bisa terwujud, termanage dan terkontrol dengan baik jika konsep ini akan hilang dan junjungan terhormat. Kami mempercayai bahwa setiap orang yang jika berbuat baik kepada sesama akan mendapatkan pahala dan lain-lain dan junjungan terhormat. Tapi kami sangat menyayangkan statement dari tim pemerintah ketika mereka menyatakan bahwa ritual-ritual ini tidak penting dan lebih penting berbuat baik kepada sesama. Hal ini bukannya telah mencederai adanya status quo yang memang sudah terjadi saat ini, bukan junjungan terhormat. Mereka semata-mata menutup mata mereka, merasa bahwa apa yang mereka katakan merupakan sesuatu yang akan memang terjadi di sisi mereka, padahal di status quo saat ini pun dengan konsep surga dan neraka yang masyarakat percayai, hal ini sudah terwujud, bukan junjungan terhormat. Selanjutnya layer kedua junjungan terhormat. Kami merasa bahwa ini dapat menjadikan motivasi untuk orang berbuat baik. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana orang-orang ini akan percaya bukan dengan junjungan terhormat. Ketika mereka percaya, mereka akan melakukan amal ataupun mereka akan melakukan hal-hal baik dengan junjungan terhormat. Di samping itu, walaupun di sisi kami akan ada orang yang salah dan lain-lain, kami merasa bahwa itu merupakan hal yang sangat wajar karena manusia tidak luput dari kesalahan dan junjungan terhormat. Bahkan di sisi kami akan lebih baik karena orang-orang itu misalnya bisa bertaubat atau bisa insaf dengan melakukan misalnya mengaji ataupun sholat dan melakukan hal-hal sunnah lainnya misalnya dalam agama Islam dan junjungan terhormat. Oleh karena itu kami merasa di sisi mereka tidak akan ada hal yang dapat memastikan bahwa orang-orang ini ketika mereka berbuat baik, konsen mereka berbuat baik kepada sesama, ketika mereka berbuat salah mereka tidak bisa bertobat ataupun tidak bisa menekankan bahwa konsep kepercayaan dalam agama mereka masing-masing bukan dengan junjungan terhormat. Justru jika kita melihat di status quo ketika adanya orang yang begitu fanatik dan memiliki kepercayaan penuh kepada agama ini sendiri dan junjungan terhormat, kami tidak bisa kalian tidak bisa lari begitu saja tentang bagaimana kehidupan ataupun bagaimana nantinya ataupun situasi kehidupan bermasyarakat ataupun beragama ini akan terjalin dengan baik bukan dengan junjungan terhormat. Pastinya akan ada banyak sekali hal yang tercederai bukan dengan junjungan terhormat. Masuk ke argumen kedua, mengapa hal ini buruk? Karena kami percaya nantinya yang jahat akan semakin tidak terkonsep dan junjungan terhormat di sisi mereka, dan yang baik akan memikirkan bagaimana apakah surga dan neraka ini benar ataupun tidak, dan mereka akan menjadi ragu bukan dengan junjungan terhormat. Sedangkan di sisi mereka juga akan ada orang-orang jahat di mana orang-orang yang bersalahan itu merasa fine tidak apa-apa, orang yang meninggalkan bagaimana kewajiban-kewajiban mereka ataupun ritual-ritual mereka merasa tidak apa-apa karena yang penting mereka berbuat baik kepada sesama dengan junjungan terhormat. Disitulah kesalahan. Bagaimana mungkin Anda berpikir ketika Anda melakukan hal-hal berbuat baik kepada sesama ini, maka kewajiban Anda sebagai orang yang memiliki konsen terhadap suatu agama dapat terjalin dengan junjungan terhormat? Tentunya itu tidak akan terjalin karena ritual dalam konsep Anda tidak se-eksklusif itu bukan dengan junjungan terhormat. Jika misalnya saja Anda hanya bergantung kepada adil pada dunia, misalnya hukum dan lain-lain, itu merupakan akan sangat bias bukan dengan junjungan terhormat karena mereka akan terkendali sesama manusia sendiri dan tidak memiliki suatu kepercayaan yang lebih valid. Kepercayaan akan lebih valid dan akan lebih jatuh di sisi kami dengan junjungan terhormat. Di samping itu akan adanya banyak sekali eksploitasi moral misalnya dengan junjungan terhormat, ataupun kalian tidak bisa mempungkiri bahwa akan ada perilaku manusia yang sangat berubah bukan dengan junjungan terhormat. Mereka akan merasa berbuat baik di dunia, tetapi konsen mereka ataupun kewajiban mereka untuk mewujudkan adanya surga ataupun neraka ini yang merupakan permasalahan yang sangat urgent akan hilang di sisi mereka dengan junjungan terhormat, dan ini akan sangat bahaya. Sedangkan manusia ini bersifat dinamis bukan dengan junjungan terhormat. Kami mempercayai ketika mereka dinamis, ketika mereka berbuat salah, di sisi kami masih ada kesempatan untuk mereka berubah dengan cara ritual, sedangkan di sisi mereka tidak akan bisa. Oleh karena itu saya bangga berada di posisi oposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah, saya panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Waktu dan tempat disilakan. Berikan saya 1 menit untuk meng-set kamera. Terima kasih.
Baiklah, saya akan memulai pidato saya. Dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, jika Anda ingin dunia di mana orang menjadi semakin fanatik, mempertahankan konsep afterlife mereka masing-masing semakin bertengkar, pilihlah sisi mereka. Namun jika Anda ingin dunia di mana orang-orang berbuat baik tanpa memikirkan tentang konsep afterlife, pilihlah kami. Karena kami akan membuktikan mengapa sisi kami akan jauh lebih baik pada akhirnya. 6 bidasan untuk merespon argumen mereka. Yang pertama, sisi mereka membantah bahwa ritual itu kewajiban dan lain-lain. Namun sadarilah bahwa bukankah secara langsung ini artinya di sisi mereka melakukan ritual itu menjadi salah satu syarat untuk masuk surga. Misalnya mereka menjelaskan tentang zakat, di mana di sisi mereka dieksklusif. Ini tidak benar, Dewan Juri yang terhormat. Itu bisa dilakukan di sisi kami juga. Orang tetap bisa melakukan zakat kalau mereka memang mempunyai niat yang baik. Sedangkan di sisi mereka, orang melakukan zakat karena mereka punya maksud tertentu, di mana mereka ingin mendapatkan imbalan. Bukan? Yang kedua, ketika kami bukan membicarakan bahwa ritual adat ini adalah salah, namun sadarilah bahwa mereka yang konsep afterlife-nya ini berbeda-beda malah bertengkar. Orang menjadi fanatik, karakteristik masyarakat yang heterogen, yang mayoritasnya konservatif adalah karena konsep afterlife ini beragam, mereka bertengkar satu sama lain, di mana mereka tidak mau mengalah, dan mereka merasa bahwa sisi mereka lah yang paling benar, konsep afterlife mereka lah yang paling benar, Dewan Juri terhormat. Sisi mereka tidak pernah merespon tentang konflik afterlife ini, bukan? Sehingga sisi mereka sudah kalah. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa kepercayaan suatu individu membuat individu menjadi lebih teratur. Yang pertama tidak benar, karena di sisi kami, walaupun tanpa adanya konsep afterlife pun, Anda akan tetap memiliki Tuhan, bukan? Akan tetap ada agama, sehingga kami tidak mengerti mengapa tiba-tiba ketika konsep afterlife ini hilang, Anda akan menjadi jahat, Anda akan menjadi tidak teratur, dan lain sebagainya. Tidak ada penjelasan dari sisi mereka. Yang kedua, yang tidak eksklusif, karena di sisi kami, pada akhirnya kita juga bisa membuat individu lebih teratur, bahkan tanpa ada niat tertentu, ingin mengharapkan imbalan seperti sisi mereka. Bukan? Yang ketiga, ketika mereka mengatakan bahwa ini akan membuat manusia menjadi berbuat baik, dan lain sebagainya. Ini tidak eksklusif juga ketika mereka mengatakan bahwa tobat, dan lain sebagainya. Apakah dengan konsep afterlife ini agama akan hilang? Tidak, bukan? Sisi kami, ketika ada agama, Anda juga masih bisa tobat, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami tidak mengerti mengapa tobat, berbuat baik, dan lain sebagainya menjadi hal yang eksklusif di sisi mereka. Yang keempat, ketika mereka mengatakan bahwa manusia lari begitu saja tentang bagaimana situasi akan berjalan dengan baik, bila mereka ingin menjelaskan hal ini, mengapa pada akhirnya ada orang yang mencuri? Bukankah mereka juga takut terhadap afterlife? Mereka gagal menjelaskan mengapa orang tersebut tidak melakukan hal jahat. Yang kelima, ketika mereka mengatakan mengapa hal ini buruk, yang jahat akan semakin jahat. Sisi mereka terlalu asumtif, apakah menjadi jahat terjustifikasi? Tidak, bukan. Di sisi kami akan tetap ada check and balance. Mereka bilang bahwa sisi kita bias. Bukankah justru di sisi mereka yang lebih bias, di mana ada kondemnasi, siapa yang akan masuk surga dan neraka, kepercayaan akan menjadi valid juga di sisi kami. Kami tidak mengerti mengapa ini menjadi sesuatu yang eksklusif. Mengapa kepercayaan di sisi kami akan lebih valid? Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, konsep afterlife ini tidak pernah ada pembuktiannya. Kami tidak mengerti mengapa kepercayaan di sisi mereka menjadi sesuatu yang valid. Sedangkan di sisi kami bicara tentang konsep agama tanpa adanya konsep afterlife. Bukankah kepercayaan di sisi kami akan jadi lebih valid, Dewan Juri yang terhormat? Yang terakhir, ketika mereka mengatakan bahwa orang semakin lebih jahat dan sebagainya, perlu disadari seperti apa yang sudah di point out oleh pembicara pertama saya, ketika Anda mendukung sisi kami, efeknya langsung akan ada di dunia, bukan? Ketika Anda berbuat jahat, Anda langsung dihukum. Tapi ketika kita bicara soal sisi mereka, di sisi mereka itu ketika Anda berbuat jahat, maka punishment atau hukumannya adalah nanti Anda akan masuk neraka, bukan? Sehingga kami tidak mendapat alasan mengapa di sisi mereka akan menjadi jauh lebih baik. Argumen mereka sudah jatuh, kami sudah merespon satu-satu poin mereka, dan tidak ada harms yang eksklusif ataupun benefit yang eksklusif di sisi mereka. Karena sadarilah Dewan Juri terhormat, bukalah mata Anda bahwa konsep agama masih exist di sisi kami, masih hadir. Anda akan tetap percaya akan adanya Tuhan, kan? Yang Anda tidak percaya hanyalah konsep afterlife. Tentu jika Anda takut akan Tuhan, Anda mau bertobat, Anda tidak mau melakukan hal yang jahat, kan? Sehingga kami tidak mengerti mengapa sisi mereka eksklusif. Masuk ke argumen ekstensi, sisi manakah yang lebih baik dalam penerapan berbuat baik? Dewan Juri yang terhormat, kami rasa dengan adanya konsep afterlife ini sangatlah abstrak dan bermacam-macam, yang membuat secara tidak langsung agama tidak memfokuskan para penganut agama untuk berbuat baik. Contohnya ada agama yang mengajarkan untuk mempersembahkan sesajen ke pohon atau altar, isinya bebek bakar atau buah-buahan supaya bisa masuk surga. Karena hal abstrak inilah yang menghasilkan bukannya menghasilkan orang-orang yang berbuat baik, namun orang-orang bertengkar untuk membuktikan
pendidikan, apakah konsep afterlife mereka paling benar, dan lain sebagainya. Kami ingin hidup ketika pada zaman dahulu orang tidak punya agama, ketika pada zaman dulu mereka tidak fokus akan afterlife ini, namun mereka fokus tentang bagaimana cara menabur kebaikan pada saat ini, kan? Mengapa sisi kami lebih baik? Di sisi kami, Anda diajarkan tentang konsep agama tanpa adanya konsep afterlife, di mana Anda harus berbuat baik agar kebaikan Anda membantu Anda survive di dunia. Misalnya ketika Anda berbuat baik, kebanyakan orang akan mengingat kebaikan Anda, dan mereka akan berusaha untuk membalas kebaikan Anda misalnya. Bukan seperti konsep afterlife, di mana merupakan konsep reward dan punishment, di mana kalau Anda berbuat baik, hadiahnya adalah masuk surga. Dan kalau Anda jahat, maka Anda akan mendapatkan punishment, yaitu berupa masuk neraka. Artinya di sisi mereka, yang membuat orang-orang ini berbuat baik bukanlah keikhlasan atau karena ingin membantu, tapi karena punya intensi masuk surga, yang mana kita tidak pernah tahu apakah konsep ini benar atau bukan. Benar atau tidak, bukan? Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, di mana konsep afterlife ini tidak ada pembuktiannya dan sangat abstrak. Kami percaya di setiap agama keikhlasan itu penting, kan? Kami rasa percuma jika di sisi mereka sebenarnya hati orang-orang ini yang berbuat baik karena konsep afterlife tidak suci, namun mereka seperti terpaksa berbuat baik, padahal intensi mereka bukanlah berbuat baik, intensi mereka hanyalah masuk surga, bukan? Kami percaya di sisi kami akan lebih baik, karena di sisi kami, Anda tidak perlu stres, pusing mengenai apa yang akan terjadi setelah Anda meninggal, melainkan di sisi kami, konsep agama akan langsung fokus ke penerapan perbuatan baik, di mana kalau Anda takut, Anda akan langsung tobat, Anda berbuat baik, dan Anda tidak berbuat jahat, kan? Tanpa memikirkan soal imbalannya. Karena yang terjadi di sisi mereka adalah perbuatan baiknya akan menjadi seperti ada udang di balik batu, dan kami percaya ini bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap agama, kan? Kami menjelaskan pada akhirnya mengapa sisi kami ini akan lebih baik, karena pada akhirnya Anda tidak terfokus kepada suatu konsep afterlife yang membuat orang cenderung lebih bias, di mana orang-orang terkondemnasi akan adanya surga dan neraka, dan kami tidak mengerti kenapa di sisi mereka orang-orang tiba-tiba akan menjadi lebih berbuat baik, karena di sisi kami check and balance sudah cukup. Anda mendapatkan pendidikan karakter dari PPKN, dan juga di sisi kami tetap ada konsep agama yang membuat Anda takut untuk berbuat jahat, kan? Sehingga kami tidak mengerti mengapa sisi mereka eksklusif, dan kami bangga untuk menyatakan argumen kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah. Selanjutnya, untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, saya panggil pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, berikan saya 1 menit untuk mengatur pidato saya. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Yap, terdengar dengan jelas. Baik, bagi siapapun yang ingin menginterupsi, silahkan langsung on mic. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, dengan mosi Dewan ini percaya bahwa agama harus menghapus konsep surga dan neraka, maka di sini sampai akhir perdebatan saya akan tetap menolak adanya bunyi mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasanya dari tadi mereka menyatakan bahwasanya adanya ketimpangan antara ritual-ritual. Mereka hanya berpikiran sempit mengenai ritual-ritual ini, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka menyatakan bahwasanya adanya ritual ini salah, maka kami menyatakan bahwasanya ritual hanyalah bentuk suatu kepuasan dan juga kesenangan setiap umat yang mengikuti agama, bukan Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut tidak diwajibkan dan hal tersebut menjadi hak mereka untuk mengikutinya, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka juga menyatakan bahwasanya adanya golongan-golongan orang yang bisa berubah ataupun bisa mengubah masyarakat dengan lebih progresif dengan cara pendidikan
PKN dan juga yang lain-lainnya Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwasanya di sisi mereka hal ini tidak akan bekerja dengan efektif. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Karena apa? Karena di sisi mereka tidak ada tekanan yang memberikan dorongan dan juga memberikan kepastian kepada mereka bahwasanya PPKN ini akan mampu diterapkan di kehidupan mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Coba kita bayangkan, seberapa lama orang akan belajar PPKN dalam kehidupannya Dewan Juri yang terhormat? Paling tidak 6 tahun atau 9 tahun di saat mereka di bangku sekolah misalkan SMA Dewan Juri yang terhormat. Apakah Anda berharap bahwasanya hal ini tidak akan efektif? Apakah Anda berharap ini akan efektif? Tentu tidak Dewan Juri yang terhormat. Namun berbeda dengan sistem agama. Ya akan saya jelaskan dalam argumen saya nantinya. Ketika mereka juga menyatakan bahwasanya dengan adanya sistem agama ini banyak orang-orang yang salah konservatif, orang-orang yang fanatik dengan menghujat dan lain-lain sebagainya, apakah itu sudah mengartikan bahwasanya konsep surga dan neraka harus dihapuskan? Tentu tidak Dewan Juri yang terhormat. Dalam permasalahan ini mereka sendiri mengakui bahwasanya orangnya yang salah, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka menyatakan bahwasanya orang-orang fanatik, orang-orang yang konservatif. Bukankah orang-orang dan juga oknum-oknum di sini yang salah Dewan Juri yang terhormat? Disinilah penyimpangan inilah yang bisa diatasi dengan adanya hukum yang berlaku di kalangan masyarakat kita Dewan Juri yang terhormat. Namun adanya posisi kami di sini dengan tetap mendukung konsep surga dan neraka akan membuktikan bahwasanya dengan adanya hukum saja tidak cukup pada status quo saat ini. Lalu mereka juga menyatakan bahwasanya ada konsep afterlife yang abstrak dan lain-lain sebagainya. Kami benar-benar menyadari dan juga mengetahui bahwasanya konsep afterlife adalah konsep yang abstrak. Namun hal inilah yang bisa memotivasi dan juga membangun kenapa orang-orang ingin untuk berbuat baik, bukan Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika tim lawan juga mengatakan bahwasanya apakah guna dari berbuat baik tanpa keikhlasan dan lain-lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat perlu diketahui bahwasanya di sini ada dua hal yang sama di antara tim lawan dan juga tim kami. Kedua-duanya sama-sama ingin melakukan perbuatan baik tanpa keikhlasan. Karena apa saya mengatakan hal tersebut? Di saat agama, konsep surga dan juga neraka tidak ada di sisi mereka, maka orang-orang akan berbuat baik karena apa? Karena ada hukum yang menekan mereka. Kenapa adanya hukum lebih buruk ditekan di sisi mereka dibandingkan agama yang berlaku di sini? Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Ketika kalian mengikuti agama, kalian berarti mempercayai adanya Tuhan dan juga kalian bisa dan kalian akan mempercayai dan juga itu merupakan hak kalian untuk mengikutinya, bukan Dewan Juri yang terhormat. Ketika hak tersebut kalian lakukan secara tidak langsung, percaya atau tidak percaya, ketika kalian mengikuti ajarannya, berarti kalian melakukannya secara keikhlasan. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Karena kalian sendiri yang ingin terjerumus ke dalam agama tersebut tanpa paksaan siapapun, bukan Dewan Juri yang terhormat, dan hal inilah yang diunggulkan di sisi kami. Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka juga menyatakan bahwasanya adanya kejahatan akan lebih banyak atau bahkan sama di sisi kami, maka kami akan mengkomparasikan nantinya di poin argumen saya kenapa hal ini akan lebih buruk di sisi kami. Ada dua poin justifikasi saya di sini. Yang pertama, kenapa pada akhirnya hal ini akan lebih baik, dan yang kedua, kenapa pada akhirnya hal ini jika tidak ada akan lebih buruk ke depannya. Yang pertama, kenapa hal ini baik? Dua supplier. Supplier pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya agama begitu berpengaruh begitu besar, bukan Dewan Juri yang terhormat. Setiap umat yang masuk merupakan mereka penganut-penganut yang memang dari keikhlasan hati sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka mengikuti keajarannya pastinya tentunya dengan keikhlasan hatinya tersendiri. Sekalipun mereka akan terpaksa ataupun dipaksa oleh orang-orang lain, pastinya mereka tidak ingin untuk mengikuti ajaran-ajarannya, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal inilah di mana kita membicarakan konsep orang-orang yang percaya terhadap ajaran tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka turut dengan ajaran mereka, ketika mereka patuh dengan ajaran mereka, kami percaya bahwasanya ini akan meminimalisir kejahatan yang ada di dunia ini, karena inilah yang menjadi dorongan dan juga validasi ke depannya mana perilaku yang baik dan juga buruk. Kami percaya bahwasanya ini akan lebih baik dibandingkan hukum. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Hukum tidak pernah memvalidasi hukuman-hukuman ataupun perilaku-perilaku kecil yang baik ataupun buruk, seperti contohnya menfitnah orang di lingkungan keluarga dan lain-lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Namun agama dan juga konsep hukum dan juga konsep neraka dan juga surga memvalidasi adanya hal ini. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, ketika ada suatu permasalahan yang kecil, contohnya Anda difitnah di keluarga Anda ataupun Anda difitnah mencuri uang 500 perak. Mungkin di hukum hal ini tidak akan bekerja Dewan Juri yang terhormat, namun di agama, di konsep surga dan juga neraka hal ini bekerja. Karena apa? Konsep neraka dan juga surga memikirkan dari banyak sisi, dan juga mereka memikirkan bahwasanya orang yang bahkan dituduh mencuri 500 perak pun pastinya tentunya mendapatkan kerugian dari hal tersebut, bukan Dewan Juri yang terhormat. Jika tim lawan ingin unggul, maka buktikan kepada kami kenapa moralitas dan juga
juga rasa takut manusia untuk berbuat jahat akan tetap ada di sisi mereka walaupun tidak ada konsep surga dan juga neraka. Kami percaya setiap penganut yang masuk, ini sudah supplier kedua, kami percaya bahwasanya setiap penganut yang masuk ada memiliki rasa sense of secure, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka percaya bahwasanya setiap mereka masuk ke dalam suatu agama, mereka akan mendapatkan perlindungan. Dalam perlindungan itu mereka akan mendapatkan suatu rasa di mana mereka ingin untuk selalu berbuat baik demi apa Dewan Juri yang terhormat, demi selalu mendapatkan perlindungan kepada Tuhannya. Inilah yang menjadi concern kami Dewan Juri yang terhormat ketika seorang mempercayai hal ini, bukankah hal ini baik ketika mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri untuk berbuat baik. Layer kedua, kenapa hal ini akan buruk apabila konsepnya dihapus. Supplier pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya kejahatan sekecil apapun akan divalidasi di sisi kami. Dikarenakan apa Dewan Juri yang terhormat? Banyak sekali kejahatan-kejahatan di luar hukum yang tidak dilihat ataupun tidak dipandang di luar hukum Dewan Juri yang terhormat. Hal ini semata-mata sebagai kasus yang berseberangan di kehidupan kita yang tidak dianggap sedikit pun bukan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini juga teratasi dengan adanya konsep neraka dan juga surga yang menerapkan konsep karma Dewan Juri yang terhormat ketika mereka menerapkan bahwasanya adanya hukum yang mengatakan bahwa fitnah merupakan suatu hal yang lebih buruk daripada pembunuhan. Hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan pada kita bahwasanya hukum yang tidak pernah memvalidasi adanya fitnah misalnya sekecil apapun itu, namun divalidasi secara langsung oleh agama Dewan Juri yang terhormat. Apabila tim lawan ingin unggul, maka buktikan kepada kami kenapa kejahatan-kejahatan sekecil ataupun seminoritas apapun itu bisa terbackup dengan adanya hukum di status quo. Lalu supplier kedua, kami percaya bahwasanya ada rasa bersalah apabila setiap orang mengalami hukuman-hukuman atas konsep neraka dan juga surga Dewan Juri yang terhormat. Coba bayangkan, ketika seseorang hanya memilih dunia di mana hanya ada hukum, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka hanya akan berlaku ataupun terjerat dengan hukum tersebut. Yang artinya apa? Mereka hanya akan berpatokan dengan manusia bukan Dewan Juri yang terhormat, sedangkan mereka perlu patokan yang lebih tinggi di atas mereka, contohnya neraka, surga, dan juga Tuhan, untuk mendukung mereka memiliki rasa bersalah, sehingga nantinya hukum tidak akan terjadi dengan semena-mena. Sekian dan terima kasih, saya bangga menjadi tim oposisi. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya, untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah, saya panggil pembicara ketiga dari tim pemerintah. Waktu dan tempat disilakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Untuk preferensi interupsi, mohon di-chat saja karena itu akan sangat mengganggu saya. Baik, Dewan Juri, berikan saya waktu beberapa detik untuk menyiapkan pidato saya dan menstabilkan beberapa. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Panel yang terhormat, terdapat 2 titik pertentangan dalam perdebatan kali ini. Pertama, apakah dibenarkan konsep afterlife itu sendiri? Dan kedua, apakah konsep ini akan berdampak baik ataupun buruk? Premis argumen mereka, di level justifikasi mereka hanya mengatakan bahwa ritual agama itu untuk kesenangan hati, agar mereka tetap termotivasi dan juga harapan hidup dan lain sebagainya. Namun kita memiliki 3 pertanyaan penting terhadap premis argumen ini yang tidak kami dapatkan jawabannya hingga pembicara kedua. Pertama, kenapa agama adalah hal yang ampuh untuk mendidik setiap orang, bukan? Dan yang kedua, kenapa didikan yang sudah ada itu tidak cukup misalkan? Kenapa misalkan sudah ada hukum, sudah ada julitan dari masyarakat, itu juga tidak cukup untuk meng-cater di sisi mereka? C, kenapa konsep afterlife itu sudah layak untuk dipercaya oleh manusia dengan bisa dibuktikan kebenarannya dan juga tidak merugikan siapapun? Itu juga mereka harus jawabkan. Masuk ke dalam kasus, kenapa argumen ini tidak tepat? Kenapa konsep afterlife ini lebih baik di sisi kita? A, kesenangan hati juga sudah ada di sisi kita. Lihat bagaimana karakteristik yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Kami tidak membatasi orang-orang ini untuk tidak beragama misalkan. Kami tetap memberikan mereka kebebasan untuk mereka bisa memilih agama apa yang mereka percaya. Mungkin kami benar kayak misalkan kita tahu ada hal yang tidak bisa dibuktikan seperti contohnya konsep surga dan lain sebagainya. At least di sisi kami orang-orang ini bisa tidak mempercayai, mereka punya concern untuk tidak percaya terhadap konsep tersebut, bukan? Karena mereka memiliki iman yang kuat misalkan, dan itu hanya eksklusif di pihak kami, bukan? B, mereka tidak punya
pada akhirnya di sisi mereka tidak akan memiliki harapan yang hidup ketika mereka mempercayai adanya konsep surga dan neraka dikarenakan dua suku alasan. A, dosa di sisi mereka itu tidak memiliki parameter yang besar ataupun yang kecil, bukan? Sehingga pada akhirnya ketika mereka melakukan kejahatan kecil yang mereka justru katakan seperti contohnya curi uang 500 rupiah misalkan, mereka akan merasa berdosa, bukan? Karena di sisi mereka dosa itu tidak ada batasannya, bukan? Dosa itu jika Anda menyolong 500 perak artinya Anda akan berdosa dan Anda akan masuk ke neraka. Itu tidak masuk akal, bukan? Padahal itu sangatlah kecil, bahkan mereka agree bahwa itu adalah kesalahan kecil yang seharusnya bisa dimaafkan, bukan? Dan itu yang tidak dijelaskan oleh mereka. B, sebenarnya orang-orang yang melakukan itu ataupun orang-orang yang most likely melakukan hal itu bukan karena mereka terlalu percaya, bukan? Buktinya apa? Buktinya mereka masih bisa melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti contohnya memfitnah dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh masyarakat konservatif itu sendiri, bukan? Mereka melakukan itu bukan karena mereka percaya, tapi mereka merasa bahwa setidaknya saya punya cadangan jika memang surga itu ada, bukan? Sehingga pada akhirnya ketika surga itu ketika pada akhirnya ini hanya membuat cadangan mereka saja, namun iman mereka sebenarnya tidak sekuat itu di sisi mereka, maka itu telah membuktikan bahwa pada akhirnya ini hanya membuat individu melakukan sesuatu yang pada akhirnya sesuatu tersebut tidak membuahkan apapun, bukan? C, orang-orang ini juga bisa merasa bersalah di sisi kami karena ada 3 alasan. A, sudah ada ajaran dari kecil bahwa sudah ada didikan dari sekolah, PPKN dan lain sebagainya yang sudah diajarkan guru mereka untuk menjadi orang yang baik. Guru mereka juga sudah menjelaskan bahwa koruptor itu jahat segala macam dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki kesadaran yang cukup, bukan? Namun yang kedua, ada counterbalance seperti contohnya ada naluri kasihan dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di sisi mereka, bukan? Dan yang C, sudah ada hukum yang sudah mengatur mereka seperti contohnya ada undang-undang jika Anda mencuri, Anda juga sudah ada pihak-pihak yang berwajib seperti contohnya polisi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sudah ada counterbalance dari masyarakat, bukan? Seperti contohnya jika Anda mencuri pulpen yang seperti yang mereka katakan, maka sudah ada di sisi kami sudah ada orang-orang yang dalam hal ini bisa mempanis Anda secara tidak langsung, bukan? Yaitu dengan cara Anda dijulitin misalkan. Anda dituduh sebagai orang yang pencuri padahal Anda tidak tahu bahwa itu memiliki konsekuensi, bukan? Pada akhirnya di sisi kami juga sudah ada orang-orang yang julid terhadap orang-orang tersebut bahwa anak ini tidak memiliki sikap yang baik dan lain sebagainya, mereka dijauhi dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya itu juga bisa memberikan kesadaran terhadap orang tersebut, bukan? Namun at worst skenario, kenapa ini akan lebih baik di sisi kami? 2 alasan. Karena di sisi mereka menjustifikasi keburukan mereka dengan mengatakan bahwa setidaknya saya bisa bertobat nantinya, bukan? Di sisi mereka akan mengatakan bahwa hukuman di surga itu ya saya tinggal panen kebaikan saja biar sebagai contohnya misalkan saya akan lebih banyak berkurban, akan lebih banyak ibadah nantinya karena saya merasa bahwa mungkin bukan sekarang saatnya untuk bertobat, mungkin bisa nanti, mungkin pada saatnya nanti saya akan ketika saya sudah siap saya akan bertobat dan lain sebagainya. Maka inilah yang eksklusif, bukan? Ketika orang-orang ini menjustifikasi agama bahwa mereka akan dimaafkan, maka mereka bisa melakukan hal yang sebebas-bebasnya, melanggar hukum dan lain sebagainya dengan iming-iming bahwa pada akhirnya mereka akan dimaafkan ketika mereka bertobat dan sudah siap dan kita tidak tahu kapan orang ini akan siap dan lain sebagainya. Inilah yang buruk yang pada akhirnya yang terjadi di sisi mereka, kan? Namun pertanyaannya setidaknya di sisi kami sudah ada orang-orang ataupun mereka merasa bersalah karena mereka tahu bahwa orang-orang di sekitar mereka itu bisa menjulitin mereka, ataupun ini adalah suatu hal yang tidak sopan, ataupun ini adalah suatu hal yang salah karena saya dididik dengan kebudayaan dari orang tua saya bahwa ini adalah suatu hal yang salah, bukan? Sehingga pada akhirnya itu sudah cukup di sisi kami, bukan? Kenapa? Terus kemudian di layer berikutnya, kenapa ritual itu tidak wajib? Mereka mengatakan bahwa ritual itu tidak wajib dan mereka akan mendapatkan kepuasan. Ini tidak benar karena ritual itu wajib karena konsep dari ritual yang seperti mereka katakan itu adalah beribadah, bukan? Artinya jika Anda tidak melakukan hal tersebut, maka Anda most likely akan masuk neraka, bukan? Di sisi mereka, bukan? Maka pada akhirnya segala ritual yang merepotkan yang sudah dibawakan oleh pembicara pertama dan kedua kami itu menjadi make sense karena mereka agree bahwa ritual yang mereka lakukan itu sendiri itu dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan senang hati misalkan. Namun kami katakan bahwa ritual tersebut sangatlah wajib untuk bisa mereka sebagai jembatan mereka untuk masuk surga, bukan? Sehingga pada akhirnya ini akan memberatkan mereka. B, dia lakukan itu bukan karena mereka merasakan
merasakan kepuasan batin yang cukup, tapi karena mereka lakukan itu, karena mereka takut pada akhirnya mereka tidak akan masuk surga, bukan? Maka pada akhirnya ini akan pertama ini merugikan mereka, yaitu mereka tidak mendapatkan kepastian terkait kapan apakah ini suatu hal tindakan yang benar ataupun tidak. Yang kedua, ini hanya akan merepotkan karena pada akhirnya mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu sebenarnya ini ada atau enggak, ya saya lakuin aja, at least saya punya cadangan dan lain sebagainya. C, kepuasan batin juga bisa lebih dicapai di sisi kita ketika orang tersebut sudah siap membeli, misalkan sudah ikhlas, sudah menyiapkan uangnya yang mereka sisihkan dengan cara ikhlas, bukan, itu juga bisa mencapai kepuasan batin, bahkan itu akan lebih baik di sisi kami karena setidaknya mereka melihat dampak tersebut secara langsung, misalkan dari anak-anak panti yang tersenyum dan lain sebagainya, maka itu juga akan menyebabkan seseorang tersebut ataupun orang-orang tersebut merasa puas, bukan? Dan ini akan lebih relevan karena mereka melihat itu secara langsung, bukan berdasarkan saya yang percaya ataupun cadangan agama saya, kita bangga champion. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, saya memanggil pembicara ketiga dari tim oposisi, waktu dan tempat disilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yap, jelas. Baik. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kondisi ideal kedua tim baik oposisi adalah untuk mencapai sebuah keharmonisan di dalam hidup Tuhan. Oke, Dewan Juri yang terhormat. Tim proposisi mengatakan bahwasanya konsep agama di sisi mereka adalah konsep di mana orang akan terfokus untuk berbuat baik karena mereka misalnya langsung kena karma dan sebagainya. Tetapi kami berpikir bahwasanya mereka tidak pernah membuktikan kepada kita semua Dewan Juri yang terhormat bagaimana cara orang akan langsung bertaubat tanpa ada konsep hukuman, dan mereka hanya menjelaskan, oh agama nanti akan mengajarkan ini, oh ini berbuatan buruk dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan step per step analisis kenapa setiap orang mau melakukan itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika di sisi Anda akan ada sebuah keajaiban di mana ada tangan yang lumpuh kalau dia mencuri dan lain sebagainya. Bagaimana Anda berpikir keajaiban tidak ada di sisi kami Dewan Juri yang terhormat? Karena perdebatan ini bukanlah soal tentang adanya keajaiban atau tidak, bukan Dewan Juri yang terhormat, tetapi tentang menghapus konsep surga dan neraka di dalam ajaran agama ataupun di dalam kitab suci dan lain sebagainya yang akan diajarkan kepada orang banyak Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kebaikan sesuai tendensi itu akan lebih baik di sisi mereka. Respon pertama kami adalah kami berpikir bahwasanya orang yang memiliki tendensi kebaikan memang itu baik Dewan Juri yang terhormat, dan itu juga ada di sisi kami, bukan dengan adanya stance kami di mana kami tetap menetapkan adanya konsep surga dan neraka, bukan berarti di sisi kami tidak ada orang yang tidak memiliki naluri ataupun tendensi kebaikan. Namun saat mereka tidak memiliki tendensi kebaikan, adanya punishment di sisi kami dapat menyelesaikannya, tetapi di sisi proposisi ini mustahil, bukan karena tidak ada punishment, atau saat mereka memang mempunyai tendensi untuk berbuat jahat, ya mereka berbuat jahat karena tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi mereka atau yang membuat mereka takut melakukan kejahatan. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya pada akhirnya di sisi kami akan buruk karena akan ada situasi di mana orang baik karena untuk mendapatkan reward. Pertanyaan kami Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan yang sangat fundamental adalah kenapa perbuatan baik atas reward itu begitu harmful dan buruk Dewan Juri yang terhormat? Kami berpikir masih ada orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan mereka. Kami berpikir mereka mendapatkan kepuasan juga, sehingga hal ini saling menguntungkan dan sama sekali tidak merugikan. Kemudian mari masuk ke slide yang pertama, justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, kami berpikir bahwasanya tujuan seseorang untuk masuk ke dalam sebuah agama terorganisir baik Hindu, Islam, Kristen, dan agama lainnya adalah karena mereka menginginkan sense of secure, bukan? Tujuan mereka mencari agama adalah untuk mencari surga atau neraka Dewan Juri yang terhormat. Ini buruk jika konsep ini dihapuskan karena artinya mereka akan meninggalkan agama mereka Dewan Juri yang terhormat karena tidak ada prinsip moral yang akan mereka tahankan. Kemudian bagaimana Anda akan mengontrol negara-negara konservatif seperti Saudi Arabia dan sebagainya jika orang-orang yang ada di dalamnya sudah tidak mempercayai agama tersebut. Justru kami berpikir bahwasanya konsep agama ini akan diperkuat keberadaannya atau tetap relevansi sampai zaman apapun karena adanya afterlife Dewan Juri yang terhormat, karena adanya kepercayaan afterlife yang mereka percayai. Setidaknya mereka percaya kalau afterlife yang bisa mereka buktikan kalau nanti mereka sudah meninggal Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita tidak bisa denial jika beberapa orang memang ingin merasakan rasa aman untuk masuk ke agama karena adanya perlindungan Tuhan dan reward surga bagi yang baik hati dan neraka bagi yang melakukan harm, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka
mereka akan merasa aman dan ikhlas. Misal, saat mereka melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga. Sehingga walaupun misalnya mereka disakiti, yang timbul bukanlah dendam yang dapat menimbulkan atau merusak psikologis, yang dapat merusakkan mental, tapi keikhlasan dan jadinya terhormat. Hal inilah yang kita tidak temukan di sisi proposisi. Karena saat orang-orang yang teraniaya merasa bahwa Tuhan tidak adil karena tidak pernah memberikan balasan kepada yang jahat ataupun kebaikan bagi mereka, sehingga mereka pada akhirnya akan benci kepada Tuhan dan meninggalkan moral itu, bukan jadinya terhormat. Berbeda dengan di sisi kami, saat mereka merasa tidak ada balasan dari Tuhan di alam ini, maka di alam semesta yang maksud saya adalah alam nyata ini, mereka akan tetap fine dan tetap mengamalkan kebaikan serta tidak meninggalkan Tuhan, apalagi kecewa. Mengapa? Karena mereka percaya bahwasanya suatu saat nanti mereka akan mendapatkan pembalasan di afterlife dan tidak terlambat. Walaupun misalnya surga dan neraka di world case memang tidak ada, kami berpikir bahwasanya mereka tidak akan kecewa atau mereka tidak akan mengalami gangguan psikologis karena mereka tidak pernah tahu kenyataan itu bukan yang terlambat. Kemudian, jika ada ritual dan lain sebagainya, kami berpikir kami tidak setuju bahwasanya ini tidak memberikan dampak langsung seperti yang dikatakan oleh proposisi. Mengapa? Karena dengan mereka melakukan ritual, mereka akan mendapatkan kesenangan ataupun kepuasan yang sangat berpengaruh untuk psikologis mereka, bukan yang terlambat. Kemudian, jika pun misalnya mereka tidak bisa melakukan ritual tersebut, kami berpikir bahwasanya masih ada alternatif yang bisa membuat mereka untuk tidak tertekan. Kemudian yang kedua, kami berpikir bahwasanya dilihat dari segi historis, norma-norma kebaikan adalah hal yang sudah ada sebelum agama. Tapi poinnya bukan itu yang Roma, tapi norma agama berjalan efektif hingga sekarang karena adanya konsep hukuman dan hadiah yang merupakan bagian dari sistem karma pala ataupun afterlife dan Roma. Jika pun misalnya di sisi kami ada kebaikan karena imbalan, proposisi tidak menjelaskan kenapa kebaikan karena imbalan gitu. Kemudian, mari kita masuk ke sebelum diskusi. Dengan terhormat, kami berpikir bahwasanya justru konsep surga dan neraka justru memberikan parameter yang memvalidasi bahwasanya kegiatan yang jahat harus dihindari dan kegiatan yang baik harus didekati. Seperti saat kamu melakukan kegiatan kejahatan, kamu akan masuk surga, dan saat kamu melakukan tindak kebaikan, kamu akan masuk surga, dan saat kamu melakukan kejahatan, kamu akan masuk neraka. Bukankah ini merupakan bentuk nyata dari hal-hal yang akan mengarahkan mereka untuk selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat dan tidak terhormat karena mereka akan mendapatkan reward nantinya. Apalagi ditambah dengan narasi di mana surga adalah hal yang menyenangkan dan neraka ada hal yang menyakitkan. Kemudian argumentasi yang mereka anggap powerful adalah nanti ada konflik di setiap agama di mana agama satu dan agama lainnya bertengkar tentang konsep afterlife yang lebih baik. Kami tidak berpikir hal ini salah dan tidak terhormat karena selama ini konsep afterlife merupakan konsep yang sama dengan tidak terhormat, di mana surga merupakan tempat yang indah yang dipenuhi oleh malaikat, sedangkan neraka adalah tempat yang menyakitkan. Dan kami tidak menemukan perbedaannya dengan tidak terhormat. Di sisi Anda, tindakan-tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya akan semakin ada karena yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang percaya agama. Maka saat mereka percaya agama, tetapi saat mereka hidup di alam semesta ini, tetapi mereka percaya bahwasanya ternyata mereka tidak akan mendapatkan hukuman sampai kapanpun mereka akan melakukan kegiatan pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya dari tidak terhormat. Kemudian, apapun di sisi proposisi mengatakan bahwasanya di sisinya akan ada supervisi hukum dan lain sebagainya, kami berpikir bahwasanya supervisi hukum ini adalah hal yang tidak kuat. Mengapa dengan tidak terhormat? Karena hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan minor seperti berbohong, berselingkuh, menfitnah, dan yang tidak pandang sebelah mata tetapi tetap memberikan hak. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya akan ada dijulidin dan lain sebagainya. Justru bentuk julid merupakan hal yang lebih haram di sisi mereka dan tidak terhormat karena bentuk julid merupakan bentuk dari bullying dan yang dapat memberikan hak pada orang tersebut. Sedangkan di sisi kami, orang-orang yang percaya Tuhan dan afterlife tidak akan pernah untuk menjulid mereka, bahkan memaafkan mereka karena mereka percaya bahwasanya tindakan memaafkan merupakan tindakan percaya Tuhan dan sebagainya dan tidak terhormat. Kemudian jika di sisi mereka mengatakan di sisi kami akan ada terorisme dan lain sebagainya, kami ingin membalikkan argumen mereka. Di sisi kami tetap ada supervisi dari hukum bukan dari tidak terhormat yang dapat menyelesaikan permasalahan itu. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim oposisi. Sekarang untuk menutup kasus dari tim oposisi, saya memanggil pembicara penyimpul dari tim oposisi. Waktu dan tempat, silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Yap, jelas. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mari kita bandingkan apa-apa saja yang sudah terjadi dalam perdebatan kali ini. Mari kita lihat mana yang bisa menciptakan sesuatu
perlakuan ataupun hal-hal baik, bukan Dewan Juri yang terhormat. Di sisi mereka menyatakan bahwasannya mereka menginginkan konsen atau orientasi mereka untuk mereka bebas berbuat baik saja tanpa memikirkan ada konsep surga dan neraka ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa akan jauh lebih eksklusif di sisi kami. Mengapa demikian? Karena orang-orang ini memiliki pemikiran bahwasannya jika mereka ingin berbuat baik, mereka akan masuk surga, dan mereka ingin berbuat jahat, mereka akan mendapatkan hukuman masuk neraka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami menyayangkan cara berpikir mereka, menyatakan bahwasannya ini merupakan hal yang tidak ikhlas ataupun hal yang tidak tulus, bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Ini merupakan bentuk reward atau bentuk hukuman dari Tuhan bagi Anda, Dewan Juri yang terhormat. Bagi Anda yang melakukan tindakan-tindakan baik atau buruk, ini merupakan suatu reward ataupun hukumannya. Bukan berarti kita melakukan suatu kebaikan. Kami menilai bahwa suatu kebaikan yang didasari dari keinginan manusia itu sendiri untuk masuk ke surga, itu bukan merupakan suatu keburukan, bukan Dewan Juri yang terhormat. Itu akan tetap dinilai sebagai suatu kebaikan yang sangat amat valid di sisi kita. Oleh karena itu mereka setelah gagal menjelaskan mengapa hal ini tetap buruk di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan hal ini akan memberikan keuntungan secara inklusif. Karena mengapa? Karena orang-orang tersebut akan semakin terdorong atau termotivasi untuk berbuat baik, bukan Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan di sisi mereka akan berpacu dengan orang-orang ataupun ruang lingkup di sisi mereka. Mereka mengatakan mereka bisa belajar PPKN, ada badan hukum dan lain-lain. Tetapi sadarilah bahwa di sisi mereka di status quo pun masih ada misalnya pencurian ataupun adanya pembohongan dan lain-lain, bukan Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kita, jika mereka mengunggah adanya sisi pembelajaran di sekolah dan hukum itu sendiri, juga bukankah itu juga sudah ada di sisi kita, bahkan bukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami tidak mengerti bahwasannya mengapa untuk menghilangkan ataupun menghapus konsep surga dan neraka ini sangatlah eksklusif di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Karena kami merasa hal inilah yang sebenarnya berpacu dalam kehidupan manusia itu sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa bahwa ketika mereka menyatakan bahwa di sisi kami akan ada orang yang takut karena mereka harus masuk surga ataupun mereka ke-trigger harus tidak boleh masuk neraka dan lain-lain, Dewan Juri yang terhormat. Ini merupakan hal yang amat sangat baik, bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena kami justru ini bukan yang dapat menghasilkan ataupun yang dapat menciptakan adanya suatu kebaikan, bukan Dewan Juri yang terhormat, karena mereka mempunyai dorongan ataupun mereka menginginkan adanya suatu purpose yang sangat baik untuk jaminan masa depan mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini sudah kami glorifikasi dari tadi, tetapi mereka hanya merespon worst case dari sisi kami yang sangat tidak, yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana eksklusivitas akan lebih jatuh di sisi mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa bahwa ketika mereka mengandalkan segala undang-undang dasar, hukum dan lain-lain, kami merasa walaupun menurut mereka itu merupakan cukup, bukan berarti di sisi kami juga tidak cukup, bukan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini merupakan kesalahan berpikir dari tim mereka sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami juga merasa tidak ada pembuktian bagaimana iman dan percaya ataupun dan lain-lain akan terjadi di sisi mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena hal ini pastinya akan lebih jatuh di sisi kami, bagaimana mereka menginginkan sesuatu, pastinya konsep pemikiran seorang manusia ingin men-trigger ataupun ingin menciptakan sesuatu yang memang menjadi tujuan mereka dari dasar kehidupan mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kehidupan ataupun batasan-batasan mereka untuk melakukan sesuatu akan lebih terjalin di sisi kami, karena pedoman-pedoman hidup dan ajaran-ajaran konsep agama akan ada Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan di sisi mereka, konsep-konsep agama bukankah akan berkaitan dengan konsep surga dan neraka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Otomatis jika memang penghapuskan konsep surga dan neraka dilakukan, maka yang terjadi adalah konsep agama makin akan memudar, bukan Dewan Juri yang terhormat. Misalkan saja orang-orang tersebut memiliki konsen untuk berbuat hidup saja baik kepada semua orang tanpa memikirkan adanya suatu konsep agama, bagaimana mereka memiliki kewajiban untuk mewujudkan suatu yang mereka inginkan, bukan Dewan Juri yang terhormat. Dan surga dan neraka merupakan komponen yang sangat amat penting dalam semua konsep agama, dan kami sangat mempercayai hal tersebut jika mereka tidak pernah menyinggung masalah hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami sangat bangga dan kami yakin kami akan menang. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara penyimpul dari tim oposisi. Selanjutnya, untuk menutup perdebatan pada hari ini, saya panggil pembicara penyimpul dari tim pemerintah. Waktu dan tempat disilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Baiklah, saya akan memulai pidato kesimpulan saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui sedari pembicara pertama sampai ketiga gagal menjelaskan eksklusivitas
argumentasi mereka, mengapa benefit tersebut hanya ada di sisi mereka, padahal kami sudah melakukan preemptif dari pembicara pertama, sepertinya mereka menutup telinga mereka, melakukan bidasan pada pembicara kedua dan ketiga, namun yang oposisi tetap saja berulang-ulang membawa argumentasi tersebut, dan hanya fokus menginterupsi kami tanpa mencoba engage ke kasus kami, di mana sisi kami akan tetap pada agama, sehingga kami layak dimenangkan pada perdebatan kali ini. Sebelumnya ada satu hal yang perlu Anda catat, bahwa di sisi kami akan tetap ada agama, di mana kami sudah menjelaskan ini pada mekanisme, kami hanya ingin menghilangkan konsep afterlife itu sendiri, karena sedari tadi debat terus tarik-tarikan, di mana sisi mereka tidak mengerti bahwa di sisi kami akan tetap ada Tuhan, di mana sisi kami masyarakat akan tetap percaya bahwa ada Tuhan. Kan satu titik pertentangan, yaitu sisi manakah yang akan lebih baik pada akhirnya. 6 alasan mengapa kami menang. Yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa ini memotivasi orang berbuat baik dan membuat orang lebih teratur. Tobat, berbuat baik juga tidak eksklusif di sisi mereka, bukan? Apakah dengan konsep afterlife ini agama menjadi hilang? Kalau mereka takut sama Tuhan, tentu mereka akan bertobat apabila mereka pada masa lalu berbuat jahat, bukan? Yang kedua, mereka bilang bahwa sisi kami bias, namun kami berhasil merespon, bukannya justru di sisi mereka akan lebih bias ketika ada kondemnasi siapa yang akan masuk surga dan neraka. Kemudian kami sudah merespon argumen mereka tentang mereka bilang bahwa di sisi kami kepercayaan akan, di sisi mereka bahwa kepercayaan akan menjadi valid. Kami tidak mengerti mengapa ini sesuatu yang eksklusif lagi, justru di sisi kami lah yang akan valid. Karena apa? Anda tidak berpegang pada konsep afterlife yang belum jelas pembuktiannya, namun Anda tetap percaya kepada Allah Anda, kepada Tuhan Anda, bukan? Yang ketiga, ketika mereka mengatakan bahwa justru di sisi justru di sisi mereka lah yang akan jauh lebih buruk. Mereka pikir berbuat jahat itu tidak apa-apa, karena ketika Anda ingin meninggal, maka Anda tinggal tobat dan Anda pasti masuk surga, bukan? Itulah yang dipikirkan oleh sisi mereka. Pada akhirnya masyarakat semua akan berpikir seperti itu. Sisi kami akan jauh lebih baik juga, karena sadarilah bahwa Anda melakukan ini untuk Tuhan, bahwa Anda berbuat baik untuk Tuhan dengan keikhlasan tanpa mengharapkan Anda masuk surga, bukan? Bukankah ini hal yang mulia, Dewan Juri yang terhormat? Yang diinginkan Tuhan di semua agama? Adakah agama yang bilang bahwa tidak ikhlas itu tidak apa-apa, seperti yang mereka jelaskan? Ini tidak pernah terjustifikasi. Selain itu, setidaknya di sisi kami bisa mengurangi adanya pertengkaran antar agama dan karakter masyarakat yang cenderung konservatif yang gagal direspon oleh sisi mereka. Yang keempat, kami sangat bingung ketika mereka mempoint out dan mereka menjelaskan bahwa sisi kami berbuat baik karena hukum saja. Sepertinya mereka salah paham dan tidak mendengarkan mekanisme kami, di mana kami menjelaskan bukan berarti di sisi kami bergantung pada konsep afterlife, namun sebaliknya kami pakai konsep agama saja, di mana fokus ke perbuatan baik, bukan? Sehingga semua argumen pembicara kedua mereka tentang kejahatan kecil tidak divalidasi, kemudian sense of secure, etc., itu sama sekali tidak eksklusif, karena akhirnya di sisi kami, mereka juga akan berbuat baik supaya dapat perlindungan Tuhan. Yang kami hapus bukanlah agama, namun konsep afterlife, itulah yang harus dicatat. Yang kelima, kalau kasus kejahatan kecil seperti bohong dengan orang tua atau mencuri uang 5.000 perak, itu nggak terjerat hukum, namun kami rasa sudah ada sanksi sosial, bukan? Kalau kasus kejahatan kecil seperti bohong sama orang tua dan lain sebagainya, akan ada sanksi sosial di mana Anda akan dibilangi oleh orang tua Anda dinasihati orang tua Anda dijuliti kanan kiri, tetangga dan lain sebagainya untuk menjawab burden yang dilemparkan oleh pembicara kedua mereka. Bukan? Pembicara pertama mereka mengatakan bahwa ritual dan zakat itu kewajiban, namun pembicara kedua mereka secara tiba-tiba bilang bahwa ini tidak wajib. Kami tidak mengerti akan ketidakkonsisten ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang terakhir, ketika mereka mengatakan bahwa ini akan meminimalisir perbuatan jahat. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa sampai pembicara ketiga mereka gagal menjawab poin kami tentang mengapa masih adanya penjahat di sisi mereka, bukan? Bukankah mereka bilang dengan ini masyarakat akan ingin berbuat baik, namun mereka tidak pernah merespon mengapa hanya karena agama mereka bisa membuat dunia yang tidak ada penjahatnya. Berbeda dari sisi kami sudah menjelaskan intensi mengapa orang jahat melakukan kejahatan, dan kami sudah menjelaskan dari pembicara pertama mengapa pada akhirnya di sisi kami kejahatan bisa dikurang dan tidak ada pertengkaran antar agama-agama yang konservatif tadi, sehingga kami rasa berdasarkan alasan tersebut semua benefit yang mereka jelaskan ketika tentang ada berbuat baik dan lain sebagainya tidaklah pernah eksklusif, sehingga dukunglah tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara penyimpul dari tim pemerintah. Dengan berakhirnya pidato tersebut, maka berakhir pula lah debat pada babak grand final hari ini. Terima kasih teman-teman untuk debat yang sangat menarik dan juga sangat komprehensif. Selanjutnya, saya dan panel saya akan berdiskusi mengenai hasil dari perdebatan tersebut. Terima kasih teman-teman. Good luck untuk announcement-nya. Terima kasih.